Dan di sini disebutkan ya kitab Selamun Taufik karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri. Dan termasuk sebagian daripada maksiat-maksiat hati adalah riya. Dengan amal-amal kebaikan. Jadi apabila kita melakukan amal kebaikan dan dalam hati kita ada rasa karena selain Allah, karena manusia, nah itu namanya riya. Ini hati-hati nih ya. Jadi apabila dalam hati kita ada perasaan ketika kita beramal ingin dipuji oleh manusia, maka hal tersebut adalah riya. Dan riya termasuk dosa yang dilakukan oleh hati. Nah, jadi al-amalu ya wahwal amalu li ajlin nas. Riya itu adalah beramal, berbuat baik tapi karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bahkan Masya Allah ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang kepada segenap orang-orang beriman supaya menjauhi riya. Supaya tidak berbuat riya ketika beramal. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa taala riya termasuk syirik ya, atau riya dinamai syirik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, jadi surat Al-Kahfi ya. Barang siapa yang artinya wallahu a'lam bishawab, yang barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya di mana? Ya di akhirat. Jadi di akhirat pasti semua orang bertemu dengan Tuhannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan, barang siapa yang menginginkan bertemu, mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal sholihan, maka hendaknya dia beramal soleh. Ya kan? Lalu amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah yang wajib menurut hukum syara dan yang sunnah menurut hukum syara. Itu amal soleh. Yang wajib apa? Nah, seperti sholat 5 waktu, ya, belajar ibadah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, supaya akidahnya tidak menyimpang. Kan itu ilmu tauhid yang harus kita pelajari. Nah, itu wajib ain ya, nah itu berarti termasuk amal soleh ya, semua yang wajib dan juga semua yang disunahkan oleh hukum syara, undang-undang agama, nah itu adalah semuanya amal soleh. Nah, hendaklah orang tersebut beramal soleh, melaksanakan ibadah yang wajib dan melaksanakan ibadah yang sunnah. Terus firman Allah selanjutnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia sekali-kali menyekutukan Tuhannya dengan ibadah tersebut ya, dengan siapapun. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika kita melaksanakan ibadah
maka luruskan dulu hati kita, niat kita. Jangan sampai ada dalam hati ketika kita ibadah karena selain Allah atau karena manusia. Nah, itu usahakan ya. Sebelum kita ibadah, kontrol dulu hati kita. Apakah dalam hati ada rasa ingin dipuji oleh selain Allah? Ada rasa ingin dipuji oleh manusia, oleh mertua, istri dan sebagainya? Nah, itu kontrol dulu hati kita. Kenapa harus dikontrol? Karena takut ada riya. Jadi ayat ini ditafsirkan ya, pusiro asyirku kuna birriyai. Nah, dalam ayat ini menurut sebagian ahli tafsir, musyrik adalah riya. Riya adalah syirik. Syirik adalah riya. Ya, cuman Imam Romli menafsirkan ayat tadi yaitu dengan rojak dalam ayat ini adalah khauf, yaitu takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga riya bahayanya adalah wayahbitu sawabaha, akan menghapuskan pahala-pahala amal ibadah. Jadi ketika kita ibadah, kalau dalam hati kita ada rasa riya, ada rasa karena selain Allah, karena manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya umpamanya, nah maka berarti ibadah kita pahalanya habis. Ibadah kita pahalanya terhapus. Terhapus oleh apa? Ya oleh riya tadi yang ada dalam hati kita. Ya Masya Allah. Ya karena riya itu perbuatan orang munafik. Jadi orang yang munafik, nah itu selalu riya dalam amalnya, riya dalam ibadahnya, bukan karena Allah. Alladzina hum yuraun. Nah, itu perbuatan munafik. Orang-orang yang riya dalam beramalnya, dalam beribadahnya. Nah, ini harus hati-hati ya. Semua orang nih pasti dalam hatinya ini ada rasa riya, ya oleh karenanya harus sering dikontrol hati kita nih. Sekali lagi ya. Hati kita harus sering-sering dikontrol, terutama sekali ketika kita mau melaksanakan amal soleh. Ketika kita mau melaksanakan ibadah, jangan-jangan dalam hati ada rasa riya, yaitu rasa ingin dipuji oleh selain Allah atau bukan karena Allah. Beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia di ajrinas. Tuh, hati-hati ya. Sering-seringlah kita semuanya mengontrol hati kita, terutama sekali ketika kita mau beribadah, mau beramal soleh. Kal ujubi, sama seperti ujub. Nah, jadi ujub juga sama, akan menghancurkan nilai-nilai ibadah, akan menghapuskan pahala-pahala ibadah. Ujub namanya. Terus ujub itu apa sih? Ta'ajjubi bi ta'atillahi fi annahu yabitu sawabaha. Ta'ajjub, membanggakan diri ya, dengan taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, dia membanggakan dirinya bahwa taatnya itu adalah wahwas suhudul ibadati sodiratan minan nafsi goiban anil minnati ay kauniha min in amillahi alaihi biha. Ujub bersama akan menghancurkan pahala ibadah, pahala amal soleh,
Dan ujub itu adalah wahwa suhudul ibadah, melihat ibadah, nah itu keluar daripada dirinya sendiri, gitu kan? Jadi artinya bisa sholat, nih, umpamanya ada seseorang si A sholat, nah itu karena dirinya sendiri, gitu kan? Karena dirinya sendiri yang mau sholat, gitu kan? Nah itu adalah ujub. Dia bisa sholat, ya karena daripada diri sendiri. Artinya bukan anugerah dari Allah, bukan fadl dari Allah, bukan nikmat dari Allah. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita mau ibadah, ya, mau sholat dan sebagainya, termasuk talabul ilmi, maka yakinkanlah dalam hati bahwa ini adalah nikmat, anugerah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai wah ini mah karena diri kita sendiri, jangan. Nah, kita bisa sholat karena diri kita, kita mau melaksanakan ibadah karena diri kita, itu jangan. Ya. Tapi sekali lagi bahwasanya kita mau melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan taat kepada Allah, nah ini karena anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, taufik dari Allah, inayah dari Allah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menghilangkan anugerah, meniadakan anugerah dari Allah, meniadakan hidayah, taufik, inayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita hukumnya ujub. Ya, kalau dalam harta mah umpamanya, ya, seseorang memiliki harta atau dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, lalu dalam hatinya harta ini adalah hasil usahanya, hasil usaha sendiri, hasil keringat sendiri. Nah, sementara dia tidak ingat bahwa, tidak sadar bahwa hartanya itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Nah, ini sama ujub. Jadi ujub itu bukan hanya ibadah, bukan hanya amal soleh, bahkan ya ketika kita punya harta pun, dikasih rezeki yang banyak pun, nah kalau kita merasa bahwa itu adalah hasil upaya kita, Masya Allah, hasil keringat kita, menafikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nah ini sama berarti ujub namanya. Dan ujub itu akan menghanguskan nilai-nilai ibadah, sama dengan riya. Ya, riya, ujub itu keduanya akan menghancurkan pahala. Ya, artinya ibadahnya, pahalanya habis, terbakar. Terbakar oleh apa? Yang pertama oleh riya, dan yang kedua oleh ujub, gitu kan. Ya, kalau ibadah bisa sholat, ya karena upaya sendiri, bisa ngaji, termasuk mempunyai ilmu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ustadz, jadi kiai, hatinya merasa itu karena hasil upaya, hasil karya sendiri, hasil usaha sendiri, menghilangkan ya anugerah dari Allah, menghilangkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak sadar bahwa itu adalah hidayah dari Allah, tidak sadar bahwa itu adalah taufik, anugerah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujub. Naudzubillah. Ya, kita sedikit demi sedikit. Nah, kita harus belajar. Belajar bukan hanya memperbaiki dohir badan kita saja, ya, tapi hati kita pun, batin kita pun harus diperbaiki. Diperbaiki artinya dibersihkan daripada maksiat-maksiat hati, ya, bersihkan dari riya, bersihkan dari ujub. Tuh, artinya ketika ada riya, ya, ada rasa riya dalam hati, harus buru-buru dikendalikan.
Begitu pula ketika ada ujub, ya. Jadi ujub itu merasa hasil upaya sendiri, hasil usaha sendiri, hasil keringat sendiri, baik itu berupa amal soleh maupun berupa harta. Nah, ini juga harus buru-buru dikendalikan, karena itu adalah ujub yang akan menghancurkan nilai-nilai amal soleh, nilai-nilai ibadah, ya. Jadi kedua-duanya, baik itu riya maupun ujub, itu dua-duanya adalah maksiat hati, maksiat yang dilakukan oleh hati, atau merasa dirinya hebat, gitu kan? Merasa dirinya mulia, dia membanggakan diri, ya, bangga bahwa dirinya mulia, dia memandang dirinya mulia, memandang dirinya agung, sementara orang lain dipandang hina. Nah, ini juga sama, ya. Penyakit hati juga, maksiat hati. Artinya berarti kesimpulannya kita jangan sampai memandang diri kita lebih mulia daripada orang lain, daripada siapapun, sementara orang lain dianggap hina. Nah, ini jangan, tidak boleh, dilarang, ya, oleh aturan Islam, karena itu namanya ujub, ya, dosa hukumnya, ya, dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi semua maksiat hati, nah, itu hukumnya adalah dosa besar. Hati-hati, ya. Tuh dua, ya, maksiat hati, gitu kan? Yang pertama riya, dan yang kedua ujub. Lalu apalagi maksiat yang dilakukan oleh hati? Wasaku billah ayati wujudihi wahdaniyatihi. Hati ragu-ragu di dalam wajib adanya Allah dan wajib esanya Allah. Umpamanya hati kita begini, berbisik dalam hati, waduh, Allah itu ada apa enggak? Waduh, bahaya itu. Itu sudah murtad, naudzubillah, ya. Sudah keluar dari Islam ini mah. Bukan menghancurkan pahala lagi ini mah. Jadi membatalkan iman dan Islam. Lebih bahaya nih, kalau ragu-ragu di dalam hati tentang adanya Allah, tentang esanya Allah, atau tentang sifat-sifat Allah semuanya. Yang 20 yang wajib, yang 20 lagi mustahil, yang jaiz 1. Nih, kalau dalam hati ragu-ragu, nah ini bukan hanya menghancurkan pahala, bahkan membatalkan iman dan Islam. Dengan kata lain, hukumnya murtad. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini usahakan nih, ya, berarti kita harus yakin, tuh kan, bahwa Allah itu ada. Dalilnya alam. Nah ini, ya, termasuk kita. Nah itu gampang dalilnya mah. Dalil akalnya adalah adanya alam. Jadi adanya alam itu adanya Allah. Itu dalil atau tanda adanya Allah. Dan juga kita wajib yakin dalam hati bahwa Allah itu adalah wahdaniyah, ya, esa. Itu. Jangan sampai ragu-ragu nih. Pokoknya tentang tauhid itu harus yakin. Seyakin-yakinnya. Harus 100%. Berarti kalau cuma 50%, itu namanya ragu-ragu. Ini bahaya, ya. Akan membatalkan iman dan Islam ini, ya. Jadi bukan menghancurkan nilai ibadah lagi ini, tapi menghancurkan iman dan Islam. Rusak iman dan Islam. Artinya iman dan Islamnya batal. Ya, kenapa batal? Karena ragu-ragu tentang adanya Allah. Ragu-ragu tentang esanya Allah. Ragu-ragu tentang sifat-sifat Allah. Hati-hati, ini hati kita, ya. Ini dalam hati, ini pekerjaan hati, perbuatan hati. Nah ini nggak kelihatan, gitu kan?
nggak kelihatan oleh orang lain, cuman hati doang kok berbisik, ya. Nah, hati-hati nih, hati kita harus sering dikontrol. Alhamdulillah. Terus wal amnu yang keempat, maksiat hati adalah wal amnu min makrilah. Ai adamul khaufi min makarillah. Artinya merasa aman. Merasa aman itu apa? Tidak takut daripada siksa Allah. Ini bahaya nih, penyakit hati nih. Berarti kalau hati kita tidak takut akan siksa Allah, tidak takut akan makar Allah, nah ini berarti maksiat hati kita, hukumnya dosa besar. Ya berarti kita harus takut nih, hati kita harus merasa takut dengan siksa Allah. Ya, hati kita harus merasa takut ketika kita berbuat makar, maka makar kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Gitu kan? Kita harus yakin. Ya, kita harus takut. Artinya jangan sampai kita berbuat makar kepada siapapun. Nah, karena wa makaru, ya firman Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, maka Allah akan membalas makar mereka. Mereka berbuat tipu daya, maka Allah akan membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Berarti harus takut nih ya. Kita harus takut ketika kita berbuat makar, berbuat dosa, berbuat tipu daya, harus takut. Artinya jangan sampai, berarti kalau kita takut, nah berarti kita jangan berbuat makar. Jangan berbuat tipu daya kepada siapapun. Tuh. Ya. Artinya bil istirsali bil ma'asi ma'al ittikali ala rahmati. Tuh, ini berarti Masya Allah. Oh, kita mengumbar hawa nafsu kita di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Sementara kita berpegang teguh pada rahmat Allah, umpamanya kan. Wah, Allah mah rahmat, Allah mah, ini tertipu nih kita nih. Ya. Jadi tertipu oleh rahmat Allah kalau kita tidak berhenti daripada perbuatan-perbuatan maksiat, kan? Wah, berarti kita merasa aman. Jadi kalau kita berbuat maksiat, ya, sering berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, tidak ada usaha dan upaya untuk berhenti daripada berbuat maksiat, nah ini namanya merasa aman daripada siksa Allah. Nih, hati-hati, ini adalah dosa yang dilakukan oleh hati, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Juga wal kunutu min rahmatillah juga tidak boleh. Putus asa dari rahmat Allah pun tidak boleh. Gitu kan? Artinya putus asa dari rahmat Allah begini perbuatannya, prakteknya. Jadi seseorang umpamanya berbuat maksiat, tanggung maksiat. Jadi maksiat tanggung bahasanya. Nah itu namanya putus asa dari rahmat Allah, tidak mau bertobat, gitu kan? Maksiat ya karena dia merasa dosanya sangat banyak, gitu kan? Dia bilang tanggung, udah tanggung banyak dosa lah, nggak mau tobat. Nah ini namanya putus asa dari rahmat Allah, gitu kan? Jadi seharusnya begini, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ya, tapi itu maghfirah Allah, ampunan dan rahmat Allah itu tentu jauh lebih besar daripada dosa kita. Ini artinya apa? Nah kita harus buru-buru berhenti, gitu kan? Ketika kita berbuat dosa harus buru-buru berhenti,
ya buru-buru bertobat. Itu. Karena kalau kita tidak bertobat, nah itu namanya putus asa. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Nah, itulah putus asa, yang disebut putus asa adalah dosa. Gitu kan? Jadi banyak orang yang mengatakan putus asa adalah dosa. Putus asa yang bagaimana? Nah, jadi putus asa itu seperti ini, gitu kan? Berbuat maksiat, dia merasa tanggung. Udah tanggung maksiat dah, tanggung banyak dosa. Nah, itu. Ya. Jadi seharusnya ya kalau kita berbuat dosa, wah, ini adalah dosa. Ya Allah, saya menyesal. Nah, harusnya begitu. Jadi harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat. Karena kalau kita ya mengatakan tanggung banyak dosa, tanggung Masya Allah banyak maksiat. Nah, ini yang dikatakan putus asa. Jadi berarti putus asa itu adanya dalam hati, gitu kan? Putus asa itu adalah perbuatan hati. Ya, jadi maksiat yang dilakukan oleh hati. Ya, yang pertama ria, masih banyak nih ya. Ria tadi, maksiat hati. Yang kedua ujub. Yang lebih berbahaya lagi adalah sak, ragu-ragu tentang adanya Allah, tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini ya yang membatalkan iman dan Islam. Kalau ria dan ujub, itu hanya menghancurkan pahala, hanya membatalkan pahala amal soleh. Tapi kalau sudah ragu-ragu tentang adanya Allah, ragu-ragu tentang sifat-sifat Allah, nah ini bukan hanya membatalkan pahala ibadah, bukan hanya membatalkan pahala amal soleh, tapi akan membatalkan iman, membatalkan Islam. Na'udzubillah. Ya. Dan juga yang keempat, merasa aman dari siksa Allah, tidak takut dari siksa Allah. Nah, ini pun sama ya, adalah perbuatan hati yang mengandung dosa. Terus yang kelima adalah putus asa. Nah, putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Fal ya'isu minha kabiratun. Hukumnya dosa besar. Jadi putus asa itu adalah hukumnya termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Fal yajuju dzalika. Nah, itu berarti kesimpulannya tidak boleh. Dilarang. Kenapa dilarang? Ya karena dosanya sangat besar. Walau ma irtikabil kabairi. Nah, walaupun disertai melakukan dosa-dosa besar itu. Nah, sudah melakukan dosa besar, dosanya besar. Ditambah lagi putus asa, ya tanggung berbuat dosa besar. Akhirnya dia tidak mau berhenti daripada dosa besar. Ya, sudah berbuat dosa besar, ditambah dosa yang keduanya yaitu dosa putus asa, termasuk dosa besar. Berarti dosa besarnya berlipat nih. Yang pertama, berbuat dosa besar, ya salah satunya berzina, membunuh, mabok, bersudinya itu diantaranya ya, diantara dosa-dosa besar. Dengan paling besar dalam Islam membunuh orang Islam, nah itu paling besar dosanya. Ranking kedua adalah judi, terus mabok. Ranking kedua adalah bukan zina ya, membunuh zina, terus mabok, judi. Nah itulah dosa-dosa kelas kakap. Apalagi judi online, lebih merusak lagi ya. Banyak yang bunuh diri, nah itu karena judi online, judol. Masya Allah itu tidak sedikit. Banyak ceritanya, banyak beritanya. Gara-gara judi online, bukan hanya bunuh diri, bahkan anak istrinya itu ada yang sampai dibunuh. Pertama, istri dan anaknya dibunuh. Ya mungkin dia pusing, waduh istri dan anak saya sudah mati. Itu ada kejadian bulan kemarin dekat daerah Pandeglang. So, itu kabarnya, beritanya memang sababiahnya gara-garanya judol gitu. Judol, terus dia kalah, banyak hutang, ya mungkin depresi, stres, akhirnya anak dan istrinya dibunuh, lalu dia bunuh diri. Ya, setelah membunuh anak dan istrinya, dia sendiri bunuh diri. Na'udzubillah.
Kan? Dosanya besar dengan judi itu. Lalu kalau putus asa, wah tanggung dosa besar, tanggung judi, nggak mau berhentilah umpama nih ngomongnya. Ya sudah tanggung judi, tanggung kalah, mau judi terus. Nah ini namanya putus asa. Judinya dosa besar, putus asanya ya tidak mau berhenti, itu dosa besar. Masya Allah, 2 kali lipat. Yang pertama dosa judinya, yang kedua dosa putus asanya. Yang berzina terus, tanggung berzina. Umpama nih, sampai mati berzina terus. Umpama nih ada orang begitu namanya. Nah itu namanya putus asa. Sekali kan berbuat dosa besar. Nah itu namanya putus asa. Udah jinahnya dosa besar, ditambah lagi dengan dosa besar yang lainnya, itu dosa putus asa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kan ini firman Allah ya, larangan Allah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Nah, kata Allah ya, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang telah melampaui batas pada dirinya. Melampaui batas di sini artinya batas-batas yang halal. Berarti berbuat haram. Ya bahasa kitanya, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang berbuat dosa, yang membuat haram, berbuat dosa besar, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu semuanya berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini firman Allah ya, ayat Al-Qur'an. Jadi kata Allah, walaupun umpamanya kita telah berbuat dosa besar, ya, tapi tidak boleh putus asa. Artinya tetap kita harus bertobat begitu, ya, mengharapkan rahmat Allah dengan cara apa? Dengan cara bertobat, berhenti dari melakukan dosa besar. Itu seperti itu. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih ada waktu dikit lagi ya. Masih ada waktu. Terus yang tadi keberapa? Ya, ria, ujub. Ya, terus ragu-ragu di dalam atau tentang adanya Allah, tentang sifat-sifat Allah. Yang keempat, merasa aman, artinya tidak takut akan siksa Allah. Yang kelima, nah, putus asa dari rahmat Allah. Yang keenam, takabur ala ibadillahi wa radul haq. Jadi takabur itu adalah sombong bahasa kitanya ya. Sombong kepada hamba-hamba Allah. Lalu takabur itu apa? Radul haq, menolak kebenaran. Jadi takabur itu. Jadi dalam hadis Nabi dijelaskan, takabur itu yang pertama radul haq atau batul haq, yang kedua gomtunas. Jadi ada dua takabur itu ya. Menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia gitu. Wa istihqarun nas, artinya menyepelekan manusia. Ya, ini hukumnya takabur. Kalau ujub tadi kan ujub beda ya. Jadi ujub, kalau ujub itu adalah jadi membanggakan diri ya, bahwa keberhasilan dia baik dalam urusan agama, kalau dalam ilmu ya umumnya dalam ilmu agama dia berhasil. Nah, dia bangga dengan dirinya bahwa berhasil dalam urusan ilmu agama, dan dalam hatinya merasa bahwa itu adalah hasil upaya dan usahanya. Meniadakan anugerah dari Allah, menafikan taufik dan hidayah dari Allah. Nah, ini namanya ujub. Atau keberhasilan urusan dunia. Itu. Wah, dia dalam urusan dunia berhasil umpamanya. Atau dalam urusan politik juga berhasil, ekonomi berhasil. Dalam hatinya merasa bahwa berhasil dalam urusan ekonomi, nah ini hasil jerih payahnya. Dalam hatinya nih merasa, gitu kan? Hasil keringatnya kayak si Korun. Bukan, ini namanya ujub. Berarti, nah ujub juga
dosa besar ya. Jadi kesimpulannya supaya kita tidak ujub, maka sadarlah dalam hati kita bahwa semua ya kenikmatan yang ada dalam diri kita, baik urusan dunia maupun urusan agama, kelebihan gitu kan. Nah, itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus ingat kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu diterjemahkan, dimaknai ya kalimat tersebut. Yang artinya adalah la haula wala quwata. La haula, tidak ada daya untuk melaksanakan taat, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan hanya itu, jadi luas maknanya ya. Jadi bukan hanya tidak ada daya untuk melaksanakan taat, menjauhi maksiat, tidak ada daya untuk mencapai keberhasilan gitu kan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, dalam urusan apa saja ya kita mencapai keberhasilan. Nah, itu bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena usaha kita ya pada hakikatnya, tapi itu adalah fadl atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar tuh, hati kita harus sadar seperti itu ya. Jangan sampai merasa bahwa ini adalah hasil upaya sendiri, jangan ya. Jangan sampai merasa apapun ya yang kita hasilkan, apapun yang kita dapatkan dalam hati kita, jangan merasa bahwa ini adalah hasil upaya kita, jangan. Ini bahaya gitu. Tapi hati kita harus sadar ya, harus menyadari ya, harus yakin bahwa semuanya yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah. Dari Allah. Hati ini urusan hati, nggak usah diucapkan gitu kan, nggak usah diomongkan, cukup disadari, diyakini dalam hati bahwa semuanya ya terbuka. Pokoknya semuanya lah, bukan hanya ekonomi, bukan hanya urusan agama, bahkan semuanya, kesehatan semuanya, ya. Organ tubuh itu Allah, ya itu adalah anugerah dari Allah. Ya, kesimpulannya semuanya, gitu kan? Bukan hanya kekayaan saja, bukan hanya kesehatan saja, bukan hanya ilmu saja, ya, tapi semuanya, semua yang terjadi kepada diri kita, bahkan kepada dunia ini, ya, semua yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi sampai alam akhirat. Nah, itu semuanya adalah dengan kudrat dan iradah Allah. Begitu. Nah, ini harus begitu kita nih. Jangan tanya kenapa, gitu kan? Ya sebenarnya menurut kajian tauhid, ya pelajaran tauhid, nah kita tidak boleh bertanya-tanya seperti itu. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih itu begitu? Itu nggak boleh sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikeluarkan. Ya, kenapa tidak boleh? Ya karena sudah Allah tentukan, gitu kan? Jadi Allah memang sudah kalau dalam film sudah ada skenario, gitu. Sudah ada judul. Ya kayak bencana kan di Sumatera atau di mana lagi di Jawa atau di Cilacap, ya. Ya memang sudah ada judul kalau menurut tauhid. Tapi kalau menurut fikih, nah itu memang sababiyahnya apa? Tuh. Menurut Al-Qur'an itu bagaimana? Allah Ta'ala Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Itu telah nampak kerusakan, nampak jelas kerusakan di darat dan di laut. Nah, itu adalah akibat ulah tangan manusia. Nah, ulah tangan yang bagaimana nih yang membuat kerusakan? Kita lihat tafsir, dalam tafsirnya jelaskan bahwa ulah tangan yang mengandung dosa, ulah tangan manusia yang mengandung maksiat, itulah yang akan menimbulkan kerusakan.
kerusakan. Gitu. Maksiat, tidak taat kepada Allah, itu namanya maksiat. Itulah yang menimbulkan kerusakan di darat maupun di laut. Jadi laut ya tsunami, ya, itu kerusakan banjir. Kan itu air. Di darat longsor, gunung meletus, itu kerusakan. Faktor penyebabnya menurut Al-Quran adalah ulah tangan atau tangan-tangan manusia, perbuatan-perbuatan manusia yang mengandung maksiat, yang mengandung dosa. Ya, jadi melanggar aturan Allah. Nah, baik kerusakan di darat maupun di laut. Gitu kan? Maupun kemudaratan yang menimpa diri manusia di akhirat nanti, siksa. Itu sama, siksa pun penyebabnya apa? Itu perbuatan dosa, perbuatan kufur, murtad. Nah, itu akan menjadi siksa di akhirat. Di dunia menjadi kerusakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, terus bukan perbuatan dohir saja kan? Jadi maksiat itu kembali bukan perbuatan tangan kita saja, mata kita, telinga, bukan, tapi hati kita juga bermaksiat. Ya, diantaranya tadi yang pertama ulangi supaya hafal ya, supaya ingat terus. Ria maksiat hati, ria. Yang kedua ujub, itu maksiat hati. Yang ketiga ragu-ragu ya, tentang adanya Allah, tentang sifat-sifat Allah, esanya Allah, nah, itu adalah maksiat hati. Merasa aman dari siksa Allah, itu pun maksiat hati. Karena rasa itu kan adanya dalam hati, hatinya merasa aman. Itu maksiat hati, kan? Sama, ini juga berarti akan menimbulkan kerusakan, putus asa dari rahmat Allah, dan juga takabur alias sombong, menolak kebenaran. Ya, artinya menolak begini, umpamanya ada yang nasihatin, contoh nih, umpamanya dinasihatin oleh orang lain, oleh orang yang lebih muda umurnya, umpamanya, atau lebih rendah status sosialnya. Nah, karena dia memandang status sosial atau memandang umur, lalu dia menolak. Ngomong apa loh? Nah, itu namanya menolak kebenaran. Yang padahal nasihat itu benar. Nasihat yang disampaikan oleh orang tersebut itu adalah benar, gitu kan? Sesuai dengan aturan agama. Berhubung dia merasa lebih tua, merasa lebih kaya, lalu dia menolaknya. Ngomong apa loh? Anak kemarin sore umpama. Nah, ini contoh kesombongan. Contoh ketakaburan. Ya, atau menganggap orang lain rendah, merendahkan orang lain. Ini pun sama, takabur, sombong. Ya. Jadi dalam hati kita ulangi, ya, tidak boleh ada rasa lebih dari siapapun. Ya. Di dalam hati nih, jangan sampai dalam hati kita ada rasa atau merasa lebih dari siapapun. Pokoknya anggap aja sama. Bahkan yang lebih bagus itu, nah, anggaplah orang lain lebih mulia dari kita. Nah, itu yang hebat mah. Tuh, kalau bisa mah seperti itu. Siapapun yang bertemu dengan kita, anggaplah dia lebih mulia daripada kita. Nah, itu yang hebat. Ya, yang luar biasa. Wah, ini kan orang kafir. Walaupun orang kafir, anggaplah orang kafir itu lebih mulia daripada kita. Ini yang luar biasa. Alasannya kenapa? Karena kafir pun sekarang belum tentu dia nanti ketika mati bisa jadi dia ya masuk Islam. Bisa jadi dia mendapat hidayah. Itu alasannya. Gitu. Kalau bertemu dengan anak kemarin sore yang masih kecil, nah, anggaplah anak kecil ini lebih mulia daripada kita. Alasannya kenapa anak kecil lebih mulia? Karena anak kecil itu belum banyak dosanya. Belum punya dosa bahkan ya. Yang belum balik itu belum punya dosa. Nah, berarti anak kecil harus dianggap lebih mulia dari menurut hati kita nih, hati kita. Ya. Jadi hati kita merasa anak kecil lebih mulia daripada kita, alasannya anak kecil belum punya dosa, sedangkan kita sudah banyak dosa. Apalagi yang lebih tua, anggaplah dalam hati kita, orang yang lebih tua daripada kita lebih mulia. Alasannya kenapa? Karena umurnya sudah tua, ya, lebih tua, tentu ibadahnya lebih banyak. Begitu kan? Nah, itu yang hebat gitu.
usahakan hati kita harus bisa seperti itu gitu kan, supaya tidak sombong gitu kan, jangan sampai merasa lebih kita nih. Ini susah sekali nih, tapi kita harus latihan ya, jadi latihan menganggap orang lain lebih mulia daripada kita, latihan. Atau sama, kalau sama nah itu kurang bagus, dianggap sama semuanya sama lah. Nah itu kurang bagus ya menurut agama. Yang bagus itu anggaplah semua orang yang bertemu dengan kita lebih mulia daripada kita, siapapun dia. Nah ini susah kan, tapi iya susah, tapi harus latihan ya. Kita harus belajar. Hadirin muslimin rahimakumullah. Waduh, sudah masuk waktu Isya. Mungkin sekian dan sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mungkin ya barangkali ada yang perlu ditanyakan ya, 1 atau 2 pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya silakan. Kedua, itu ragu-ragu, itu kan kita ragu-ragu di nih. Apakah kita tadi kamu tuh? Nah itu tombo hati, benar. Tombo hati. Jadi kalau doa atau cara untuk hati kita supaya tidak kena penyakit ya penyakit hati, nah itu ada 5. Pertama, baca Quran. Lebih bagus lagi tahu artinya, baca Quran. Tapi walaupun nggak tahu artinya itu sudah bagus ya. Kalau tahu artinya kan berat itu ya, harus tahu tafsirnya segala macam. Yang kedua kayak gini, wong alim kumpulan nih, bahasa Jawanya ya. Nah ini kayak gini, wong alim kumpulan itu duduk di majelis taklim. Nah ini obat hati juga ya, masuk penyakit hati, obat penyakit hati. Yang ketiga, sholat malam minimal 2 rakaat. Tahajud maksudnya, udah jangan banyak-banyak, 2 rakaat lah. Terus yang keempat, zikir. Di malam hari yang sunyi, orang-orang sedang tidur, kita zikir. Zikirnya Abdul Zikri, la ilaha illallah. Atau zikir dan istighfar ya, la ilaha illallah dan istighfar. Itu sudah dijelaskan kemarin kan. La ilaha illallah dan istighfar. Tuh, pada waktu sahur, kira-kira jam 3 sampai subuh. Ini obat penyakit hati. Yang terakhir, nah ini yang males, paling males apa? Puasa. Harus lapar perutnya, artinya harus rajin puasa sunnah. Nah ini ya, saya juga waduh males nih ya puasa. Ya padahal itu juga termasuk, nah, harus 5-5-nya memang harus ada itu. Harus lengkap, baca Qurannya harus, duduk di majelis talimnya harus, ya, sholat malamnya tahajud harus, zikir di malam hari juga lama, gitu kan, zikir yang lama 1 jam juga lama lah, harus. Tuh, puasa sunnahnya juga harus. Insya Allah tuh kalau semuanya dilaksanakan, nah, insya Allah ya. Ini hati kita tidak akan terkena penyakit, dan di akhirat nanti dijamin dengan surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Hah? Doanya mah ya sapu jagat aja udah robbana atina. Doa itu nggak cukup doanya, sebenarnya harusnya pelaksanaan gitu ya. Jadi pelaksanaan, ya. Doa di situ tidak ada dicantumkan ya, dalam obat penyakit hati itu tidak dicantumkan doanya. Yang penting kan pelaksanaan yang 5 tadi. Gitu. Pelaksanaan yang 5 macam tadi, baca Quran, terus rajin duduk di majelis talim, rajin belajar ilmu agama lah bahasa kitanya mah. Salat malam, zikir, ya. Terus banyak puasa sunnah. Nah, zikir pun harus latihan nih. Zikir jangan hanya di malam hari, di setiap saat tuh kalau bisa mah ya. Itu harusnya yang lebih bagus selama kita masih terjaga. Tetap minimal dalam hati kita zikir. Jadi hati ingat Allah. Nah, itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi tuh. Sedang apapun kita ingat Allah, sedang makan, sedang minum, sedang dimanapun, di pasar, di rumah, apalagi di masjid.
Nah itu harus latihan kan, perlu latihan. Wah lupa, usahakan ingat lagi sama Allah kan. Terus gitu. Nah awalnya itu ya latihannya itu dengan lisan, ya. Yang mulai lisan kita biasakan dzikir, ya, biasakan baca sholawat dimanapun sedang apapun kita biasakan pelan-pelan kita bersolawat. Kan sedang di kendaraan sholawat, bawa motor sholawat, terus lagi nyetir mobil ya udah ini lisan biasakan sholawat aja, sholawat lah. Artinya supaya kita ingat Allah gitu. Nah terus kalau sudah terbiasa lisan kita, nah insya Allah hati akan continue mengingat Allah. Itu harus latihan. Latihan lisan dulu ya, lisan terus. Apalagi dua-duanya, lisan dan hati. Lebih hebat lagi. Yang kedua tadi ragu-ragu tentang apa? Tentang adanya Allah. Nah itu harus sadar lagi. Ya karena ragu-ragu tentang adanya itu kan batal, imannya batal gitu kan. Iman dan Islamnya batal. Artinya murtad, harus buru-buru syahadat kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artikan, harus dipahami artinya itu syahadat. Ya, jangan hanya dibaca dalam lisan sementara artinya tidak tahu. Ya udah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, harus begitu, harus tahu artinya gitu kan, harus diartikan, harus diterjemahkan. Jangan hanya dibaca. Kalau sudah paham, ya cukup dibaca. Kenapa? Karena terjemahannya artinya sudah paham gitu, sudah ngerti. Nah, udah cukup dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi obatnya murtad itu adalah syahadah. Obatnya dosa adalah istighfar gitu. Kalau banyak dosa, banyak istighfar. Karena istighfar adalah obatnya dosa. Likulidain dawaun, sabda Nabi. Setiap penyakit ada obatnya. Wada'udz dzunub al istighfar. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Gimana istighfarnya? Astaghfirullahaladzim. Nah, udah minimal. Atau minimal astagfirullah. Berapa kali? 1000 kali. Iya, sehari semalam 1000 kan? 1000 kali. Lebih bagus lagi ditambah 27 kali. Astagfirullahaladzim wa walidayya wa rahmu makamar bayan sugiro li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu lebih hebat lagi. Nah, itu istighfar tadi ya. Yang orang tua ya, kedua orang tua, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al ahya'i minhum, itu minimal 27 kali sehari semalam. Itu hebat itu. Ya. Jangan hanya setiap selesai sholat, tapi kita khususkan waktu. Ya, yang paling berapa detik, berapa menit lah ya? Iya, paling berapa menit lah. Kalimatnya kan lamanya begini nih. Astagfirullahaladzim wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum 27. Itu satu kali kayaknya nggak nyampe 1 menit ya. Enggak ada 1 menit satu kali. 1 menit bisa dapat 4 kali loh. Enteng, khususkan duduk waktu jam berapa aja. Jangan hanya setiap selesai sholat 5 waktu, jangan. Lebih afdal ya itu di malam hari itu, sepertiga malam terakhir. Kalau bangun siang juga, kalau memang nggak biasa bangun di malam hari, nggak apa-apa siang. Baca 27 kali. Yang pendeknya, astagfirullahaladzim, 1000 kali. Nah, ini bukan hanya pahala, tapi solusi nanti akan Allah berikan di dunia. Solusi di dunia pun akan Allah berikan. Ya, kalau kita banyak istighfar, ya, istighfar 1000 kali ditambah 27. 1000 tambah 27, tapi yang 27 beda tadi ya istighfarnya, yaitu astagfirullahaladzim wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Itu 27 minimal, lebih banyak lebih bagus. Hebat sekali itu. Pasti Allah berikan solusi dari berbagai macam kesulitan. Gitu. Kalau kita berbanyak istighfar sehari semalam 1000 ditambah 27 gitu. La ilaha illallah, nah udah 100 nggak apa-apa. 1000 lebih bagus. Karena la ilaha illallah itu kan tadi akan menjadi penebus neraka ya. Di dalam hadis besar disebutkan, man qala la ilaha illallah sab'in alfa maratin kanat lahu fidaan minanar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka ini kalimat tersebut akan menjadi penebus baginya dari siksa api neraka. Ya berarti minimal seumur hidup 70.000 kali. Kita harus punya dzikir la ilaha, lebih banyak lebih bagus. Nah, udah 100 lah. Umpamanya sebulan kan 3.000 ya kalau 100. Setahun udah 30.000 lebih. 10 bulan aja kan 30.000. Iya. Nah, berarti 2 tahun udah punya kita 70.000 tuh kan. 2 tahun 70.000 lebih ya. Ya cerengan kalau sehari 100 gitu. Kan Masya Allah enteng itu, kalau apalagi umur kita kalau masih panjang tuh udah baca la ilaha illallah sehari 100 saja. Yang barangkali umur kita masih 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kan itu berapa ratus ribu kalimat la ilaha illallah yang kita baca. Kalau rutin setiap harinya 100 kali. Kulhu, nah itu kulhu seharusnya 100.000 tuh. Kulhu wallahu ahad. Ya itu selama hidup minimal 100.000 kali. Itu juga hebat. Jadi penebus dari siksa neraka tuh. Insya Allah ya. Yang penting kita orang iman, yang kita orang Islam. Tuh, baca kulhu 100.000, la ilaha illallah 70.000 minimal. Lebih banyak lebih bagus. Sudah cukup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.